tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Kasihnya tiada terbatas dan sayangnya pun tak terbatas. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang disinari iman dan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Peristiwa Isra wal Mi'raj kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari agar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh. Ada peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab. Ada yang tahu tidak peristiwa apakah itu? Yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ada banyak hal yang diperlihatkan Rasulullah SAW yang kesemuanya itu bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari agar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, tangguh dan kokoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa apakah itu yang diperlihatkan Rasulullah SAW? Yang pertama, dalam perjalanan Isra, Rasulullah melihat sekelompok kaum yang menanam benih langsung tumbuh lagi dan panen hari itu juga begitu seterusnya. Rasul bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah kelompok tersebut?" Kata Jibril, "Mereka adalah sekelompok kaum yang berjuang fi sabilillah." Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 16 yang berbunyi, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun," yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Sesungguhnya mereka itulah adalah orang-orang yang benar. Yang kedua, Rasulullah melihat sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar di kepala mereka sampai hancur berulang-ulang. Siapakah kelompok ini? Mereka adalah satu kaum yang merasa berat untuk melaksanakan sholat. Semasa hidupnya mereka enggan melaksanakan sholat. Jangan sampai kita enggan melaksanakan sholat ya teman-teman, karena untuk memperoleh perintah sholat ini perjuangan Rasulullah SAW ketika diisra mi'rajkan. Rasul mondar-mandir meminta kebijakan kepada Allah yang tadinya sholat 50 kali akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu marilah kita bersolawat kepada baginda SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.